Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Novitasari dari kelompok 4 akan menyampaikan tentang fikih haid. Dan materi yang akan disampaikan yaitu hukum yang berkaitan dengan haid, rumus haid, ilustrasi jenis-jenis darah, sholat yang wajib dihodok ketika berhenti haid. Yang pertama adalah hukum yang berkaitan dengan haid. Bagi seorang wanita yang mengalami haid, diharamkan sholat, berpuasa, tawaf di Ka'bah, menyentuh mushaf tanpa penghalang, tinggal di masjid, dan dilarang untuk disetubuhi di kemaluannya. Hal tersebut disampaikan dalam Surat Al-Baqarah ayat 222, yang artinya yaitu, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian yang kedua adalah rumus haid. Kebiasaan haid seorang perempuan berkisar antara 7 hari dan maksimal adalah 15 hari. Dan setelah 15 hari itu, jika masih keluar darah dari kemaluannya, maka dihukumi darah istihadah. Darah haid tidak boleh kurang dari 24 jam dalam tempo 15 hari. Jika darah keluar kurang dari 24 jam, maka bukan haid. Jika suatu saat dalam 15 hari darah haid hanya keluar 18 jam, maka bukan termasuk darah haid dan wanita wajib qada sholat tersebut. Darah haid tidak boleh melebihi 15 hari. Jika melebihi 15 hari, maka termasuk darah bermasalah. Darah harus didahului oleh suci 15 hari. Harus pernah didahului 15 hari atau lebih. Jika suci belum genap 15 hari, maka belum termasuk darah haid. Misalnya, seorang wanita haid selama 14 hari dan kemudian berhenti. Setelah berhenti, 10 hari keluar darah lagi, maka darah tersebut bukan darah haid, tapi darah istihadah, karena belum genap 15 hari. Darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Darah keluar dari wanita berumur mencapai 9 tahun. Jika suatu saat seorang wanita keluar darah 17 hari, maka jangan langsung memutuskan 15 hari haid dan 2 hari istihadah, tapi berapa hari haid terakhir bulan yang lalu. Jika pada bulan yang lalu darah haid keluar 7 hari, maka dari 17 hari darah yang keluar 7 hari merupakan darah haid dan 10 hari merupakan darah istihadah. Kemudian adalah ilustrasi jenis-jenis darah. Ketika seorang perempuan sedang menstruasi atau sedang haid, pasti darah yang dikeluarkannya memiliki beberapa jenis warna, yaitu merah, hitam, kemudian merah, coklat, kuning, keruh, dan putih ketika suci. Semua warna tersebut adalah warna darah haid. Maka kalau ada cairan keluar dari kemaluan tetapi warnanya bukan salah satu dari warna 5 tersebut, seperti cairan putih yang keluar sebelum dan sesudah haid, atau ketika sakit keputihan, maka jelas ini bukan haid,
tetapi sama dengan kencing. Oleh karena itu, jika keluar terus-menerus, maka tetap diwajibkan sholat. Dengan cara yang diterangkan dalam bab istihadah. Kemudian sholat yang wajib diqadha ketika berhenti haid. Saat haid berlangsung, seorang wanita haram mengerjakan sholat dan puasa. Mereka wajib menqadha puasa, namun tidak wajib menqadha sholat, kecuali dalam 3 waktu, yaitu yang pertama adalah saat datangnya haid, kemudian saat berhentinya haid, dan yang terakhir adalah saat sebelum berhentinya haid. Bila datangnya haid telah masuk waktu sholat ketika cukup menjalankan sholat plus bersucinya, yaitu wudu, tayamum, atau mandi secepat mungkin, tetapi ia belum mengerjakan sholat tersebut, maka dia wajib mengqadhanya. Contohnya, masuk waktu duhur jam 12.30 sampai jam 12.45. Si A belum sholat duhur lalu datang haid. Maka saat suci nanti dia wajib mengqadha salat duhurnya. Kemudian, bila berhentinya haid masih menyisakan waktu sholat sekedar takbiratul ihram, maka ia wajib mengqadhanya. Contoh, si A berhenti haid jam 15.35, sedangkan waktu asar jam 15.37. Sedangkan si A tidak sempat lagi bersuci, yaitu mandi dan wudu, lalu sholat, maka dia wajib mengqadha sholat duhur yang ketinggalan tersebut. Kemudian yang ketiga, diwajibkan mengqadha salat sebelum berhentinya haid bila memenuhi syarat, yaitu yang pertama, sholat sebelumnya dapat dijamak dengan sholat yang dirinya berhenti haid. Contoh, si A berhenti haid pada waktu asar, maka wajib baginya sholat asar dan mengqadha sholat duhur. Si B berhenti haid pada waktu isya atau pada waktu atau isya, maka dia wajib sholat isya dan mengqadha salat maghrib. Namun jika ia berhenti haid pada waktu subuh, maghrib, atau duhur, maka tidak wajib baginya mengqadha sholat sebelumnya. Kemudian yang B masih menyisakan waktu sholat sekedar takbiratul ihram. Dan yang terakhir, tidak kembali keluar darah haid dalam waktu minimal cukup mengerjakan 2 sholat fardu dan bersucinya. Sekian, terima kasih. Dan apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi tentang fikih haid, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.